Mahfud MD, tolong ini. Kami tidak boleh masuk. Kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk. Ada apa ini, Pak? Saya Pak Jenderal Mahfud, saya akan adukan ke Kapolri. Saya nggak akan terima. Catat rekan saya. Saya di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur diperlakukan seperti setan, seperti anjing. Ini negara hukum, negara Indonesia loh. Ya, sampai beginikah paniknya? Menjijikan kalian tuh semua. Kami tidak akan mengikut sidang online. Kami tidak akan mengikut sidang online. Tidak ada. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Habib saya minta supaya ini digunakan betul untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa. Ada di sini Habib. Terdakwa ini telah keluar tanpa izin dari majelis hakim. Berarti Anda ingin menuduh saya di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Bukan anjing. Gua manusia. Atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. Kesesatan berpikir dari terdakwa yang secara berlebihan atau overbody dan tidak berdasar telah menjustifikasi dakwaan kami sebagai suatu fitnah terhadap diri terdakwa. Laporkan ke hakim. Saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong jangan ngebohong tempat. Saat dimulainya persidangan perdana, terdakwa Rizik Syihab memberi perlawanan terhadap jaksa penuntut umum, bahkan pengadilan, dengan cara memprotes sidang online terhadapnya. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya, silakan duduk dulu. Saya ingin jelaskan Habib. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Makanya Habib saya minta supaya ini digunakan betul untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa. Ada di sini Habib. Karena itu saya mohon kepada Habib supaya mematuhi semua perintah di persidangan ini. Ada beberapa alasan yang dilontarkan Rizik Syihab, mulai dari gangguan teknis hingga alasan diskriminasi dengan membandingkan dirinya dan kasus Joko Chandra yang disidang offline. Kalau kemarin alasan Habib yang diajukan audiovisual kami terima, makanya sidang langsung kami tunda hari Jumat ini. Nah sekarang kami sudah membenahi semua audiovisual, baik jaringan yang ada di sini maupun yang ada di situ sudah dikonek dengan baik. Ini kan terkoneksi dengan baik ini. Maaf majelis hakim, kemarin seminggu yang lalu kita sama tahu para koruptor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte bisa hadir dalam ruang sidang. Kenapa saya tidak bisa? Maaf ya Habib, itu beda. Habib ini banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini banyak kerumunan itu. Itulah perbedaannya Habib dengan yang lain, bukan diskriminasi. Tolong dipercaya tuh, nggak ada diskriminasi di sini Habib. Terdakwa juga meyakinkan ia tidak akan hadir lagi jika sidang masih diselenggarakan secara online dan akan menunggu hasil vonisnya saja. Baik majelis hakim, kalau memang harus dipaksaan sidang online, silakan majelis hakim yang mulia melanjutkan sidang ini bersama jaksa tanpa kehadiran saya dan bersama pengacara. Saya ikhlas, saya ridho, saya tunggu vonisnya. Berapapun yang ditetapkan, saya ridho. Jadi saya tidak pernah mendapatkan keadilan kalau sidangnya melalui online. Saya tidak menentang sidang. Silakan Tuan Hakim dengan jaksa melanjutkan sidangnya. Saya permisi, saya tidak akan pernah mengikuti sidang online. Rizik sempat protes keras. Ia melakukan walkout 2 kali saat sidang berjalan. Ia juga pernah memarahi operator yang bertugas dan bilang ada upaya untuk merendahkan martabatnya. Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Ini kan ditayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menuduh saya di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Kuasa hukum terdakwa pun tak kalah beringas. Sempat menunjuk-nunjuk jaksa penuntut umum bahkan hakim yang mulia. Pada hasil musyawarah hari ini, sidang akan dilanjutkan secara online.
Ya, demikian. Kalau demikian majelis hakim berketetapan kami tidak akan mengikuti sidang online. Kami tidak akan mengikuti sidang online. Tidak ada. Maaf, saya bicara dulu. Tidak ada. Mohon maaf. Biarkan sidang online. Biarkan sidang online. Maaf majelis hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga. Jaksa sempat membujuk Rizik Syihab secara halus untuk duduk di kursi terdakwa. Namun, hanya dibalas dengan makian. Jaksa juga meminta hakim untuk tegas kepada Rizik yang tidak menghormati jalannya proses persidangan. Kami mohon majelis hakim kiranya menetapkan bahwa terdakwa ini telah melanggar pasal 216, yaitu barang siapa dengan sengaja 216 KUH pidana tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang tersebut diancam dengan pidana paling lama 4 bulan 2 minggu. Jadi kami mengkategorikan perbuatan terdakwa ini dengan itikat baik. Mohon izin majelis hakim telah mengingatkan, bahkan terdakwa ini telah keluar tanpa izin dari majelis hakim. Ya, sebentar dulu ya. Lalu pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan permohonan Rizik Syihab untuk disidang secara offline. Jaksa pun meminta jaminan kepada pihak Rizik Syihab jika ada kerumunan di area persidangan. Hanya saja Rizik bilang jika keberatan jaksa ini adalah hinaan. Padahal keberatan jaksa ini kan wajar dalam persidangan. Karena kita harus tegas dan teguh pada apa yang majelis tetapkan di forum yang mulia ini. Demikian majelis agar dibacakan apa jaminan, artinya jaminan kita bersama. Kalau hanya himbauan tadi, itu mungkin menimbulkan klaster baru. Jadi tolong kejaminan yang tertulis itu menjadi catatan kita. Terima kasih majelis. Ya, baik. Maaf. Bacakan ya. Maaf majelis hakim, saya keberatan, saya tersinggung dengan apa yang disampaikan barusan oleh jaksa. Sama tidak menghargai himbauan prokes. Kalau dicatat, ini satu penghinaan terhadap himbauan prokes. Himbauan prokes itu merupakan dukungan terhadap program pemerintah di dalam menangani pandemi. Atau bisa hargai himbauan prokes. Itu kewajiban kita bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, harap tenang dulu ya. Ini adalah haknya penuntut umum untuk meminta. Dan saya telah membentuk 16 jaksa yang akan menyidangkan perkara ini. Kami akan melihat perkara ini secara jernih dan objektif. Karena bagi kami, proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melakukan penzaliman terhadap siapapun. Pada sidang kedua pembacaan dakwaan untuk terdakwa Rizik, jaksa mendakwa Rizik Syihab dengan 3 dakwaan dan 18 pasal berlapis. Dakwaan pertama soal kerumunan di bandara. Kasus kerumunan di Bandara Suta terjadi pada 10 November 2020 dan di Petamburan saat acara Maulid Nabi Muhammad sekaligus pernikahan putrinya pada 14 November 2020. Rizik didakwa telah melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dakwaan kedua, kasus kerumunan Megamendung Bogor. Rizik didakwa telah melanggar pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kasus berita bohong Rumah Sakit Umi Bogor, jaksa mendakwa Rizik Syihab bersama dengan Muhammad Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat telah menyiarkan berita bohong tentang positif COVID-19. Tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha dan kawan-kawan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Rizik dan istrinya dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat di lantai 5 Rumah Sakit Umi
pada 24 November 2020. Pada 26 November 2020, Andi Tatat memberikan pernyataan kepada media di Rumah Sakit Umi. Dalam pernyataannya, Rizik Syihab dalam keadaan sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Keesokan harinya, terdakwa menolak swab tes yang dilakukan Satgas COVID-19. Rizik juga melarang Satgas Kota Bogor mengetahui hasil swab tesnya yang dinyatakan positif. Melakukan suatu hal yang bisa mencemarkan, yang bisa merusak kehormatan daripada sidang ini. Pada sidang eksepsi, Rizik Syihab tidak ditayangkan. Imam besar marah besar karena merasa didiskriminasi. Jadi giliran jaksa baca dakwahan ditayangkan, giliran jaksa baca jawaban atas eksepsi ditayangkan, giliran saya membela diri membaca eksepsi tidak ditayangkan. Ini sangat-sangat merugikan saya dan ini merupakan satu tindakan diskriminatif. Karena di luar sudah ramai, mereka mengatakan ini pengadilan tidak fair. Saya minta untuk dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya bacakan dan dibaca juga oleh para penasehat dari sidang-sidang yang ada untuk disiar ulang, yaitu oleh tim streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau itu tidak disiar ulang, jelas ini diskriminatif. Saya minta kepada penasihat hukum untuk memproses ini secara politik ke DPR maupun secara hukum harus digugat. Karena kita punya undang-undang anti diskriminasi. Kita lupakan dahulu kemarahan imam besar. Eksepsi Rizik Syihab diberi judul mengetuk pintu langit, menolak kezaliman, menegakkan keadilan. Di bagian pertama eksepsinya, Rizik langsung tancap gas, bak mobil F1 dengan menggunakan kata zalim, dungu, pandir, dan sebagainya. Saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya yang bernama Habib Muhammad Hanif Alatas, juga terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat. Saya sampaikan di sini. Jadi dakwaan jaksa penuntut umum yang memfitnah dan menuduh bahwa perawatan saya di Rumah Sakit Umi dan tes swab COVID-19 di rumah sakit tersebut telah menyebabkan keonaran adalah tidak benar. Justru yang memancing keonaran adalah koar wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas COVID Kota Bogor Bima Arya. Selain itu, Rizik juga mencoba berlindung dengan mengaitkan kasusnya dengan tokoh-tokoh nasional dan kasus-kasus lain. Ia mencatut nama Menko Polhukam Mahfud MD. Rizik bilang bahwa ledakan jumlah penjemput di bandara adalah akibat dari pengumuman kepulangannya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Lalu, Rizik menjelaskan alasan untuk merahasiakan hasil pemeriksaan tes swabnya. Karena, katanya setiap pasien dilindungi Undang-Undang Kesehatan. Tentu ini akan menghambat Satgas COVID-19 yang harus bekerja dengan melakukan tracing. Ya, namanya juga imam besar. Pada eksepsinya, dia mengutip Al-Quran. Tak hanya itu, sang imam besar juga menyerukan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk segera bertaubat sebelum kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon bantuan Majelis Hakim yang mulia untuk bisa menjaga kehormatan sidang ini. Jangan sampai ada oknum-oknum di luar sana melakukan suatu hal yang bisa mencemarkan, yang bisa merusak kehormatan daripada sidang ini. Lewat Majelis Hakim yang mulia ini, saya minta untuk dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya bacakan dan dibaca juga oleh para penasehat dari sidang-sidang yang ada untuk disiar ulang, yaitu oleh tim streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Belum sidang dimulai, pihak terdakwa sudah keberatan. Kali ini keberatannya soal tidak disiarkannya live streaming saat Rizik Syihab membacakan nota keberatan atau eksepsi. Tidak disiarkannya eksepsi saya secara streaming itu pengumuman resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak pagi itu sudah diumumkan. Tidak ada dan akses wartawan ditutup. Jadi jaksa penuntut umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi soal jawabannya, soal dakwaannya. Saya hanya mengatakan jaksa penuntut umum melakukan kebohongan publik di sidang yang sangat terhormat ini. Jaksa menanggapi semua eksepsi dari Rizik Syihab yang tertuang di lembar kertas dengan panjang 15 halaman. Menurut jaksa, eksepsi yang dibacakan Rizik Syihab hanyalah ungkapan perasaan dan pengalaman dari ilustrasi Rizik Syihab. Harusnya materi eksepsi ini dibacakan saat pledoi atau setelah pokok perkaranya diperiksa majelis hakim.
Setelah kami dengarkan dan cermati eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan terdakwa tersebut, pada pokoknya hanyalah merupakan ungkapan perasaan dan ilustrasi pribadi terdakwa yang berkenaan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah fitnah dan tuduhan keji, sehingga terdakwa memohon untuk membatalkan semua dakwaan jaksa penuntut umum demi hukum. Semua narasi yang dibacakan terdakwa dalam nota keberatan terdakwa tersebut hanya merupakan ilustrasi yang menjadi pokok perkara yang selayaknya nanti dibacakan oleh terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi terdakwa yang dibacakan setelah pokok perkaranya setelah diperiksa oleh persidangan ini, bukan dalam nota keberatan atau eksepsi. Jaksa juga mempreteli istilah dakwaan dan fitnah yang digunakan Rizik Syihab. Menurut jaksa, dakwaan itu adalah tuntutan jaksa kepada hakim terhadap suatu perkara yang sedang disidangkan. Dakwaan bukan ilusi atau halusinasi jaksa, sedangkan fitnah adalah merendahkan martabat orang lain. Untuk itu, jaksa menyatakan jika kata ini beda prinsip. Dakwaan yang dikeluarkan jaksa adalah hal yang sesuai dengan hasil proses hukum yang berlaku, sehingga eksepsi Rizik Syihab adalah sesat pikir. Jaksa juga membeberkan istilah-istilah teknis persidangan lainnya, seperti apa itu tuntutan, apa itu syarat material, maupun syarat formil. Selain itu, terdakwa juga menyimpulkan secara sepihak bahwa dakwaan penuntut umum hanyalah fitnah dan tuduhan keji. Selanjutnya izinkan kami untuk sedikit meluruskan saja tentang kekeliruan dan kesesatan fikir terdakwa dalam menilai dan memahami kebenaran daripada isi dari suatu surat dakwaan yang diajukan dan dibaca oleh penuntut umum di persidangan sebagai sesuatu hal yang dianggap sebagai fitnah dan tujuan keji terhadap diri terdakwa. Untuk meluruskan hal tersebut, perlu kami menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dari dakwaan dan apa yang dimaksud dengan fitnah. Menurut Kamus Hukum Dr. Andi Sudarsono SH MSI, terbitan Reneka Cipta cetakan kelima, Februari 2007 halaman 87, yang dimaksud dengan dakwaan adalah berasal dari kata dakwa yang memiliki beberapa pengertian antara lain: 1. Tuduhan, 2. Pengaduan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada hakim. Pengertian ketiga, tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, yang pada umumnya dilakukan di muka sidang pengadilan. Selain itu, dakwaan juga diartikan sebagai suatu akta otentik yang berisi tentang tuduhan terhadap diri terdakwa yang diyakini telah melakukan suatu tindak pidana yang diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Sedangkan fitnah sendiri menurut Kamus Hukum Dr. Andi Sudarsono SH MSI, terbitan Reneka Cipta cetakan kelima Februari 2007 halaman 130, adalah perkataan atau tulisan yang bermaksud menjelekkan orang lain, orang atau kelompok lain, seperti menodai nama baik, merupakan kehormatan orang. Dari dua pengertian tersebut di atas terlihat jelas menunjukkan perbedaan prinsip yang mampu menjawab kekeliruan atau kesesatan berpikir dari terdakwa yang secara berlebihan atau overbody dan tidak berdasar telah menjustifikasi dakwaan kami sebagai suatu fitnah terhadap diri terdakwa. Karena terdakwa merupakan seorang imam besar, jaksa mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang hukuman yang akan diterapkan kepada putrinya Fatimah jika ia terbukti bersalah. Jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagian kutipan di saat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan, tapi jika di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Sebagaimana adigium hukum berbunyi, fiat justitia et periat mundus, dengan menegakkan nilai-nilai keadilan, sebagaimana suri tauladan Rasulullah SAW. Sekalipun Fatimah merupakan putri beliau dan zuriat keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetap diberlakukan keadilan itu dengan menghukumnya. Jaksa menyebut atas dasar inilah siapapun harus dihukum jika ia bersalah, termasuk zuriat Rasulullah SAW. Jaksa menyasar eksepsi penasihat hukum Rizik Syihab juga.
Salah satunya soal istilah akrobatik hukum. Jaksa menerangkan istilah akrobat menurut KBBI yang berarti pertunjukan atau peragaan yang dilakukan oleh seorang pemain akrobat. Jaksa juga menerangkan dari sisi istilah hukum bahwa akrobatik hukum adalah pasal yang disangkakan atau didakwakan berganti-ganti. Namun kata jaksa, itu tidak terjadi dalam dakwaan Rizik Syihab. Tak sampai di situ, jaksa juga menanggapi soal istilah dungu dan pandir dari eksepsi terdakwa. Pandir berarti bodoh atau bebal, sedangkan dungu berarti sangat tumpul otaknya dan bodoh. Menurut jaksa, istilah itu keluar atas emosi sesaat Rizik Syihab. Adanya kepentingan-kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu, dan pandir yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum. Adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu, dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat. Mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan, serta melaksanakan perintah hakim, dan terakhir melaksanakan eksekusi. Kami jaksa penuntut umum tidak pernah memahami terkait non-yuridis, apalagi kepentingan politik dari rezim zalim. Menggunakan kata dungu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Mengingat kata pandir menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, halaman 834 yang artinya bodoh, bebal, sedangkan kata dungu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 juga diartikan sangat tumpul otaknya, tidak mengerti, bodoh. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Untuk itu sebagai pelajaran, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. Istilah itu keluar dari orang yang berpikiran dangkal dan tidak terdidik. Untuk itu, jaksa meminta jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. Seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi, dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah. Apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya.